Nah, oke, mungkin bagi teman-teman beberapa ada yang belum bisa hadir karena kita reschedule ya. Tadi kita jam 10, setelah itu kita reschedule jadi jam 1 karena beberapa alasan. Tapi it's okay, nanti bakalan kita share recordingnya ya, material recordingnya. Nah, oke. Saya bakalan sedikit kasih introduction sama sedikit kasih gambaran dan knowledge dan sharing saya tentang rotasi sektor yang terutama yang ada di bursa ya, yang di pasar saham Indonesia gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tulisan besar yaitu how to beat the market. Dan saya pengen sharing aja gimana sih kondisi market sekarang ya. Sedikit update aja tentang pasar Indonesia dan terutama pasar Indonesia ya. Dan kalau kalian lihat tadi malam pasar US cukup sumringah karena naiknya 1%. Dan walaupun naiknya 1% ya, tetapi kemarin penurunannya juga cukup luar biasa ya di 1 minggu terakhir ya. Tapi it's okay, walaupun year to date ISG masih sekitaran minus ya. Kalau kita cek di sini, kalau kita cek secara year to date ISG itu masih minus 2,39%. Yang artinya mungkin beberapa dari kita portofolionya bisa jadi minus juga gitu ya. Tetapi di sini kita bakalan sharing gimana how to beat the market. Karena indeks adalah kumpulan dari berbagai macam sektor. Jadi tergantung kita pilih sektor yang mana, dan nggak semua sektor itu turun dan nggak semua sektor itu naik. Dan sektor mana yang naik dan sektor mana yang turun nanti kita bakal bahas. Setelah itu rotasinya kemana aja juga kita bakalan bahas ya. Jadi memang kalau kita lihat marketnya sekarang turun 2%, tapi kita tetap bisa profit di pasar saham, terutama pasar saham Indonesia. Karena masih banyak juga sektor-sektor yang naik. Contohnya sektor properti ada kenaikan, setelah itu sektor transportasi juga naik ya. Dan gini, kalau kalian di posisi sekarang di mana ISG sedang minus, sedangkan portofolio kalian bisa mungkin cuma bisa profit ya, bisa profit mungkin sekitar 1 atau 2%. Menurut saya itu sudah sangat baik ya, karena suatu saat nanti ekonomi kan masih berputar dan indeks juga rotasi sektor juga pasti kan bakal berputar. Nah, mayoritas yang porsi yang besar dari ISG mostly itu dari perbankan. Nah, harga indeks itu jatuh biasanya mostly karena perbankannya masih agak tertekan, sedikit tertekan ya. Dan simply kalau misalkan nanti ISG-nya balik arah dan mungkin ke positif, sebetulnya sekarang kalau misalnya lagi negatif sekarang ya, kalian bisa masukin ke bobot yang besar aja sebetulnya seperti perbankan, setelah itu consumer juga, itu salah satu bobot yang besar. Dan kalau kalian return-nya sudah positif ya sekarang ya, yang which is good, kalian udah beat the market, walaupun profitnya mungkin secara portofolio cuma 1 atau 2%. Tapi kita nggak bandingin diri kita dengan orang lain, tapi kita bandingin benchmark-nya adalah year to date dari ISG gitu. Nah, return 0% belum tentu jelek teman-teman. Return 0% itu bisa jadi sebuah hal yang baik juga di saat sebetulnya mungkin indeks lagi sulit atau indeks lagi year to date-nya lagi minus. Tapi return yang besar juga, let's say return kalian dari awal tahun sampai sekarang 10%. Tapi belum tentu baik juga. Nah, kalau kayak gimana yang nggak baik, return kalian 10%. Tetapi indeksnya ternyata naiknya sampai 20%. Nah, artinya kalian nggak outperform the market. Jadi kita nggak bandingin diri kita dengan teman kita, tapi kita harus bandingin portofolio kita dengan sebetulnya dengan indeks dengan year to date dari market performance, yaitu ISG ya, teman-teman. Nah, ini mungkin pertanyaan beberapa dari kita ya, bagaimana kita mendefinisikan apa market lagi sulit atau sebenarnya market lagi nggak sulit gitu ya. Dan kadang-kadang ini juga sebuah perkataan yang muncul dari beberapa dari kita. Marketnya lagi sulit nih sekarang, atau marketnya sekarang lagi nggak sulit. Nah, gimana cara kita bilang sebetulnya market sulit atau lagi nggak sulit? Dan sebetulnya market sulit
atau nggak sulit, kita bisa lihat dari sini. Saya membahas, saya ambil data ini, salah satunya juga dari RHB ya. Jadi saya sempat kemarin baca-baca research report sebelum ada event sama Pak Wafi, dan saya lihat data pasar ini, bagaimana kita mendefinisikan market lagi sulit atau enggak. Kalau kalian lihat year to date sektoral yang ada di ISG ya, boleh disebutin berapa yang masih positif? Teman-teman semua, sektor apa aja yang masih positif? Bisa dilihat di sini. Di sini adalah data year to date ya, year to date. Ini Pak Wafi yang compile juga nih mungkin nih ya, dan tim ya. Iya, betul. Ada 3. Satu, yang pertama adalah consumer non-cyclical, setelah itu consumer cyclical, property, dan transportation. Dan memang mostly kalau kita lihat di zona negatif ya, dan negatifnya cukup parah. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin bobotnya besar di sektor energi, pasti sekarang porsi portofolionya agak sedikit tertekan ya. Dan setelah itu yang basic material juga pasti agak sedikit tertekan. Apalagi juga di sini ada juga sektor teknologi ya, yang sudah dibantai besar oleh market ya. Nah, tapi kita masih bisa profit nggak sih? Bisa kalau kita sebetulnya ngerti sektoralnya. Kalau kita ngerti sektor yang mana, buat kita hit, justru sebetulnya year to date kita bisa positif gitu. Jadi karena itu saya di sini pengen bagiin ke teman-teman semua gimana caranya kita bisa tebak sektor dan seberapa penting kita menebak sektor. Saya nggak berlama-lama, ini saya pengen sharing kenapa sektoral itu penting, sektoral rotation. Yang pertama, kalau kalian dapat satu sektor yang lagi moving, kalau let's say sektornya adalah properti misalkan ya, dan kalian hit, kalian cuma perlu hit sebetulnya 1 atau 2 saham yang memang sebetulnya ada market leader. Dan kenapa seperti itu? Nanti saya bakal kasih lihat juga secara historis kalau sektornya udah bergerak, sebetulnya sektor tersebut diuntungkan, sebetulnya nggak sulit bagi kita buat cari saham yang notabene bisa naiknya luar biasa. Dan yang kedua, kalau sektornya udah moving atau sektornya udah berbalik arah, tadinya sektornya positif sekali, contohnya batu bara. Nah, sekarang sektor batu bara udah tertekan. Nah, kalau kalian telat buat baca sektor, mungkin kalian bacanya dari PE yang sangat murah atau performance dari kuartal full year 2022, dan kalian update di kuartal pertama 2023-nya, atau mungkin di kuartal pertama 2023 seperti sekarang ini yang udah keluar, ternyata masih bagus. Nah, dan kalian masuk di situ, ternyata sektornya sebetulnya udah nggak favorable buat kita masuk di sektor tersebut. Dan akhirnya apa? Kita telat buat exit the market, at the end, loss-nya bakalan besar. Karena salah satu, kalau sektornya udah mulai turun, hampir semua saham di sektor itu bisa turun gitu teman-teman. So, pertama kali kita juga harus menganalisa sektor ini, sektoral. Nah, basically sektor rotation ini, saya cuma ngebahas sedikit ya, sektor rotation ini cuma basically kalau kita ngomong kita rugi di pasar modal, uang kita hilang di pasar modal, sebetulnya uang kita bukan hilang di pasar modal, tetapi sebenarnya uang kita cuma berpindah. Jadi tugas kita sebagai investor adalah mencari kemana uang tersebut sebetulnya berpindah. Dan sektor rotation itu adalah kemana kita menebak uang itu akan berpindah. Let's say dari komoditi, next-nya bakalan apa? Gitu. Nah, saya pengen sharing sedikit tentang yesterday loser is tomorrow winner. Jadi banyak juga yang punya style adalah seperti ini. Mereka cari saham-saham yang sebetulnya udah dibuang banyak oleh pasar, secara year to date itu minus mungkin ya, atau mungkin dari tahun kemarinnya minus. Biasanya sih orang lihat 1 tahun ya, kalau 1 tahunnya tahun kemarinnya parah, biasanya di tahun berikutnya bisa ada kenaikan. Karena kenapa? Harga sahamnya udah terdiskon banyak. Contohnya ini dulu, seingat saya waktu itu saham sektor komoditi ya. Komoditi ini, nah saham di sektor komoditi tahun 2016, tahun 2015 itu sedang dibuang oleh market. Karena kenapa? Batu bara udah menurun, setelah itu orang udah mulai bilang prospeknya batu bara udah nggak menarik, udah nggak bagus buat batu bara, karena polusinya besar. Setelah itu ada tekanan-tekanan dari negara lain buat kita kurangin batu bara. Tapi ternyata gimana tahun 2016? Kalau kalian lihat return-nya, once harga batu baranya rebound, sektoral ini di batu bara, salah satunya Adaro, return-nya sangat luar biasa.
Dan kalau kalian lihat di sini juga return-nya sangat berkali-kali lipat. Ini ada saya bandingin antara Adaro, setelah itu ITMG, PTBA, sama dan beberapa sektor lain, beberapa saham di sektor lainnya ya teman-teman ya. Semua return-nya pasti positif gitu teman-teman. So, tebak sektor, kalau kalian berhasil buat tebak sektor apa yang favorable di tahun ini, mostly kalian tembak apa aja, bakalan naik gitu teman-teman. Nggak sulit buat kita, I mean, probability buat kenaikannya jauh lebih besar, dan chance kalian buat win di market itu jauh lebih besar. Dan bisa juga sektoral itu bergerak sesuai tematik di tahun itu ya. Salah satunya di tahun, seingat saya waktu itu di tahun 2014-2015 waktu Pak Jokowi jadi presiden, setelah itu konstruksi rally besar-besaran. Dan kalau kalian lihat di tahun tersebut 2015-2016 harga sahamnya di sektor tersebut semua bergerak dalam area yang positif. Dan kita bisa bilang tahun itu punya tema tertentu. Let's say tahun kemarin juga punya tema tertentu ya. Nah, sorry, ini tahun 2020. Ini adalah sektor winner di tahun 2020. Ada yang bisa guessing nggak? Ada yang tahu ini apa? Bisa tulis di kolom chat, teman-teman. Perak, kurang gitu tepat. Timah, yang di kiri adalah nikel, yang di kanan adalah timah. Dan di tahun 2020, waktu harga nikel, dan setelah itu orang udah mulai realize bahwa mereka harus bergerak ke energi yang lebih ramah lingkungan, dan mobil listrik udah mulai ramai dan mulai happening, sektor ini sangat diuntungkan teman-teman. Dan kalau kalian lihat, performance-nya sangat luar biasa, berkali-kali lipat teman-teman. Jadi 2020 adalah the year of rare earth element. Salah satunya nikel, dan yang kedua adalah timah. Dan sekali lagi, kalau sektornya bergerak, kalian tebak sektor, dan benar kalian tebak sektor, return-nya sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, hari ini kita bakalan bahas detail tentang gimana cara kita tebak sektor, dan di akhir sesi dari hari ini, saya bakalan juga sharing kira-kira stock pick apa yang menarik buat kita perhatikan. Gitu, kira-kira itu aja dari saya, Pak Wafi, sebagai introduction dan jembatan ke materinya Pak Wafi. Nah, silakan waktu dan tempat, saya persilakan ke Pak Wafi. Thank you Bro William. Introduction-nya komprehensif juga sebenarnya. Ya, oke. Selamat siang buat teman-teman di Admirals Academics ya. Sorry, Pak Wafi mau share screen? Ya, ada beberapa slides yang mau, bukan slide sih, layout Sorry, sebenarnya tampilan suaranya yang masih mau belum di-share. in. Oh, oke. Sebentar, cek. Ya, Masih ke mute ya? oke. Atau Gimana sekarang? Sekarang udah kedengeran suaranya? Oke, suara udah oke ya. Ya, oke. Selamat siang nih teman-teman di Admirals. Ya, seperti pertama mungkin saya mau minta maaf dulu nih, waktunya agak sedikit berubah dari jadwal semula. Sebelumnya jam 10, tapi ya karena ada satu hal yang tidak bisa dihindari, jadi saya minta maaf, jadi digeser ke jam 1, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih juga undangannya dari Bro Williams nih di siang hari ini. Ini pertama kalinya ya kita lewat Zoom ya, sebelumnya lewat Instagram ya. Terus ya. tadi introduction-nya juga sebenarnya sudah cukup lengkap juga, dan memang overall kita lihat cukup menarik juga ya dari sisi pergerakan rotasi sektoral tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bro William di awal mengenai tebak sektor. Jadi kita lihat kalau kita tahu posisi sektoral kita seperti apa saat ini performance-nya, paling nggak kita bisa perkirakan arah ke depannya seperti apa, dan juga positioning kita akan lebih baik sebenarnya ke depannya. Jadi
key nomor satu mungkin yang perlu saya sharing dan mungkin saya ingetin lagi Bu ya, mungkin udah pada tahu juga ya, tapi saya perlu ingetin juga bahwa ketika kita beli satu saham itu sebenarnya kita bukan beli historicalnya, tapi kita beli future potensialnya ke depannya kan seperti apa, betul kan? Dan tadi juga sempat di-mention gitu ya, kalau misalnya kita ngelihat laporan keuangan kuartal 1 bagus, kuartal 1 itu kan it's a past tense gitu ya, itu historical gitu. Jadi yang kita perlu tebak adalah sebenarnya performance dia ke depannya akan seperti apa, masih oke atau enggak. Kalau misalnya udah mulai ada turun ya berarti justru performance laporan keuangan kuartal 1 yang bagus mungkin itu jadi sinyal jual buat kita, jadi cue-nya buat kita mulai start selling the stock gitu ya. Jadi perlu bear in mind bahwa kalau kita beli saham, yang kita beli adalah futures story-nya, futures potensialnya, ada growth atau enggak. Nah mungkin saya start dulu dari situ. Kemudian terkait dengan rotasi sektoral ya, rotasi sektoral sebenarnya kalau dari kemarin yang kita ngobrol di Instagram, Bro William, sebenarnya saya nangkep ada dua hal nih. Jadi rotasi sektoral tuh secara umum bisa kita bagi menjadi dua jenis nih, teman-teman. Jadi yang pertama itu ya rotasi sektoral performance-nya terhadap relative performance terhadap IHSG. Ya. Jadi current rotasi sektor rotation, di mana performance-nya tadi udah ditunjukin di tabelnya, mana yang outperforms, mana yang underperform di HSG ya. Dan yang kedua, rotasi sektoral based on historical siklusnya. Jadi ada satu sektor yang memang secara cycle dia memiliki siklus tertentu ya. Jadi ada berapa tahun sekali katanya bullish, berapa tahun sekali bearish gitu ya. Nah, dan itu memang different kind of movement sebenarnya ya antara sektor rotation yang kita compare sama IHSG dan sektor rotation yang sektoral yang memang ngikutin siklusnya itu sendiri. Karena time frame-nya di sektor rotasi yang kita compare dengan IHSG itu time frame-nya memiliki time frame kurang lebih agak relatif pendek ya. Jadi mungkin saya bisa kategorikan pendek ke medium, ke jangka pendek ke jangka menengah ya. Jadi bukan ke jangka panjang. Karena kalau untuk jangka panjang ya mungkin story-nya lebih ke arah tadi ya, ada siklus rotasi historicalnya, ada sektor-sektor kayak mungkin ada yang pernah dengar siklus sektor properti kan sekian tahun sekali, kemudian sektor komoditi boom sekian tahun sekali gitu ya. Nah, itu lebih ke arah jangka panjang. Jadi sektor ini bukan kontrarian, tapi sebenarnya bisa digabungkan menjadi satu karena itu berada dalam time frame yang berbeda, periode jangka waktu periode yang berbeda. Jadi rotasi sektoral itu akan lebih efektif kalau kita gunakan untuk jangka waktu pendek ke menengah. Nah, tadi sudah ditampilkan secara table ya dari Bro William. Table yang kedua mungkin yang ingin saya sampaikan, ingin saya kasih lihat kurang lebih sama nih dari ini juga ya, dari report kita. Ini. Kalau tadi itu dari report yang saya bikin, report technical. Kalau ini dari report namanya Morning Kappa dari RHB ya. Nah, ini yang chart nomor 1 nih, teman-teman. Jadi di chart ini ya, ini langsung melihat menunjukkan ya kurang lebih performa sektoralnya dibandingkan langsung dengan IHSG-nya. Tadi seperti yang Bro William bilang ya, kalau misalkan kita punya portofolio year to date, ternyata portofolionya nggak gain sama sekali gitu ya, cuma 0% gitu ya, nggak ada perubahan, ya bukan berarti itu kita rugi gitu ya, atau strategi portfolio kita salah gitu ya. Karena bisa jadi itu sebenarnya menguntungkan karena posisi IHSG kan year to date minus 2%-an ya. Nah, di sini di chart yang ini langsung di compare net-netnya dengan IHSG nih teman-teman. Dan mungkin kalau dari sisi pengelompokannya sendiri juga memang agak sedikit berbeda ya dengan Bursa Efek Indonesia. Karena kalau di Bursa Efek Indonesia kan ada 11 subsektor ya. Kalau ini kita kelompokkan per pengelompokan klasifikasi dari RHB sendiri, teman-teman. Dan kalau di sini kita lihat kurang lebih RHB untuk yang energi ya, energi masih mirip-mirip ya. Kita lihat ini top worst performance ya, minus 20%.
Kemudian yang kedua di basic material di 14,9%, kemudian teknologi di 6,9%, sementara yang top gainer-nya itu ada di transportation dan logistik. Nah, berikutnya nih yang ingin saya kasih cue ya buat teman-teman kalau misalkan melihat posisi atau porsi sektor rotations year to date. Ya, tentu kalau kita lihat posisi year to date seperti ini, kita belum bisa lakukan di awal-awal tahun ya, karena ya year to date kalau misalnya Januari ya berarti baru 1 bulan gitu ya. Kita belum bisa lihat performance-nya ya. Bisa sih karena udah 1 bulan trading jalan ya mungkin kita bisa pakai buat 1 bulan ke depan gitu ya. Semakin panjang historical yang kita pakai karena ini kan year to date, maka kurang lebih mirroring ke time frame ke depannya nih smart people. Itu tips yang pertama. So kalau kita pakai year to date sekarang ini kan sampai dengan bulan Mei ya, bulan 5. So at least kita bisa pakai data ini maksimum itu for the next almost 5 months ke depan. Jadi mirroringnya kurang lebih seperti itu. So, kalau misalkan kita pakai data misalkan full year 2022 gitu ya, berarti dari 1 Januari 2022 sampai Desember 2022 gitu ya, berarti kita bisa pakai buat jangka waktu kurang lebih ya 1 tahun ke depan. Itu Q-nya di situ. Jadi kalau kita melihat ya year to date seperti ini sampai dengan bulan Mei, kita bisa pakai dari sisi time frame paling lama adalah 5 bulan ke depan. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kita melihat table seperti ini atau chart seperti ini ya, kita harus posisikan diri sebagai melihat arus uang ya. Kita bukan melihat satu investor, tapi kita melihat dari pihak ketiga melihat posisi arus uang. Dimana kalau kita lihat seharusnya yang gainernya udah paling tinggi, otomatis kan dari sisi valuasi tadi sempat di-mention juga valuasinya pasti udah relatifnya cukup mahal gitu ya. So jangan FOMO jatuhnya ya, karena ngelihat wah transportation udah naik, udah outperform hampir 14% gitu ya. So udah naik 14%, terus ngarepin bisa naik lagi gitu, namanya buy high sell higher gitu ya. Otomatis risknya juga makin tinggi gitu. Ya otomatis yang kita lihat dari sisi performance-nya adalah lihat mana sih yang worst performing. Pertama di situ dulu. Tapi nanti ada lanjutannya. Jadi step yang pertama kita lihat worst performing-nya yang mana. Karena logika sederhananya, kalau misalnya udah worst performing, ya otomatis dari sisi valuasi juga tadi sempat di-mention, relatifnya sudah lebih murah ya dibandingkan kayak misalnya ke 3 sektor atau ke 4 sektor ini aja nih, healthcare, teknologi, basic material, sama energi, ya secara otomatis kalkulasi valuasinya pasti relatif lebih murah ya dibandingkan transportasi, ESG peers, consumer non cyclical, dan properti. Gitu ya. Itu secara umum. Nah, jadi yang fokus kita paling nggak kita bisa shifting dulu nih, fokus kita ke arah yang benar, yang mana dulu ya. Oke. Yang pertama di worst performance. Kemudian yang kedua, step berikutnya, kalau misalnya kita udah tahu fokus kita ke yang mana, step berikutnya adalah ya jangan langsung kita main tembak aja ngelihat oke, worst performance energi, oke, cari saham-saham energi. Bukan, ya. Balik lagi tadi kan saya sempat mention yang kita buy itu kan feature story-nya ya. Jadi bukan bukan current atau historical story-nya. Jadi kita filter lagi nih dari worst performance ini kira-kira mana yang secara future story-nya masih ada potensi growth ke depan atau at least potensi recovery lah. Kalau misalnya kita bilang historicalnya udah jelek nih gitu ya. Ada potensial nggak buat recover gitu. Posisinya kayak gitu. Nah, dari situ kan kita bisa pilih-pilih. Mungkin kalau energi ya less likely to happen ya, karena mungkin kan harganya juga oke lah, harga batu bara mungkin udah nggak turun banyak lagi, tapi ya less likely, kecil kemungkinan bisa recover balik lagi ke level 2022 gitu ya. Jadi energi ya mungkin ya oke, kita bisa sisihkan itu. Kemudian di basic material, baru kita bicara mengenai basic material. So sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga, ini sebenarnya berkaitan ya teman-teman. Jadi kalau saya refleks biasanya manggilnya smart people, hampir smart people. Jadi gini, kalau kita melihat, jadi biasanya kalau misalnya kita invest itu ibaratnya kita nggak bisa ngambil satu poin. Oke, kita fokus di sector rotation tanpa kita ngambil fokus ke yang lain, nggak bisa seperti itu memang. Jadi kalau invest itu memang ya kalau kita ngomong sector rotation, mau nggak mau kita ngomongin ada aspek fundamental juga, pasti ada aspek teknikalnya juga gitu ya, macam-macam lah. Itu satu kesatuan.
So kalau misalnya kita lihat tadi ngomongin futures potensialnya, otomatis kan kita ngomong potensi fundamentalnya seperti apa ya. Katalis positifnya ke depannya seperti apa. Kayak di basic material. Basic material itu isinya apa aja sih? Nah, ya ini sebenarnya di report sudah saya kasih cue sedikit sih kalau di basic material di sini. Nah, di sini ya. Ini kan ada saya kasih kurung nih 4 sahamnya. 4 saham ini maksudnya bukan 4 saham favorit saya, bukan gitu. Tapi ini 4 saham yang memiliki bobot terbesar di sektor basic material. Nah, jadi kalau di sini kelihatan ada petrochemical, kemudian ada metal mining, ada pulp and paper, dan juga ada semen di sini ya. Jadi basic material itu isinya ada kurang lebih ada 4 subsektor itu, teman-teman. Nah, jadi dari 4 subsektor itu kan kita bisa langsung lihat lagi nih, kira-kira dari 4 subsektor itu mana ya sektor-sektor yang kira-kira ke depannya bakal bagus, mana yang masih challenging ya. Kayak misalkan mungkin kayak ngomongin semen, semen harusnya bisa ke depannya masih bisa lebih perform well, ada growing nih ke depannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga batu bara juga mulai turun, otomatis cost-nya juga mereka turun, sementara demand juga mulai mengalami kenaikan ya. Karena ya pada kalau bisa ngomongin sektor semen, ini jadi ngomongin sektoral ya. Kalau ngomongin sektor semen, biasanya kalau proyek-proyek baik itu proyek properti, construction, infrastruktur ya, mau nanti proyeknya jalan atau enggak, delay atau enggak, on time atau enggak, itu mereka beli semen duluan gitu jatuhnya ya. Jadi kalau ngomongin proksinya, yang leading indikatornya, ya itu mungkin start dari semen. Makanya itu semen biasanya jalan duluan memang posisinya. Nah, jadi kita lihat memang dari sektor semen ke depannya memang kita perkirakan masih bisa positif. Kemudian sektor lainnya kayak misalkan di tadi ada sektor selain semen itu ada metal mining mungkin ya favorit beberapa orang nih di tahun lalu dan mungkin jadi ya jadi umpatan beberapa orang juga dia beberapa bulan terakhir gitu karena harganya turun terus gitu ya. Nah, dari metal mining posisinya gimana? Kira-kira masih oke nggak nih? Kan ngomongin baterai segala macam ya. Tapi perlu diingat kalau untuk metal mining itu sebenarnya konsumsi terbesar memang bukan dari sampai sampai saat ini ya itu bukan dari EV ya, bukan dari kebutuhan baterai buat EV, tapi lebih dari baja. Bajanya itu konsumernya adalah China. So kalau misalkan mau lihat katalisnya ya katalisnya lihat dari aktivitas ekonomi China terutama dari sektor bajanya ya. Masih ada growing atau enggak atau mulai pulih atau enggak. Nah, itu saya kasih cue-nya tuh tipsnya ya. Mulai ada aktivitas atau enggak. Dan harusnya sih ke depannya recover ya. Kenapa? Karena ya posisinya border juga udah dibuka, border activity udah dibuka ya. Terus juga tadi Bro William juga udah bilang gitu ya. Sekarang negara-negara balik lagi nih, mulai ya karena kondisi ekonomi udah balik pulih ya, mulai lagi meninggalkan batu baranya gitu yang dianggap kotor ya, dan lain sebagainya. Balik lagi nih ke arah green energy. Makanya udah mulai rame lagi nih soal EV, soal ekonomik ya. Otomatis itu harusnya bisa jadi katalis juga buat ngedorong harga metal mining. Kemudian tadi untuk petrochemical sama petrochemical memang agak tricky ya. Memang harus saya akuin memang saya juga dulu sempat di kantor yang sebelumnya untuk cover fundamental di petrochemical dan memang agak tricky juga untuk petrochemical terutama untuk petrochemical di Indonesia gitu. Jadi nggak bisa proxy oh petrochemical lihat harga oil ternyata nggak bisa kayak gitu juga gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kalau di luar bisa gitu ya. Karena ada banyak faktor juga. Nah, kalau untuk pulp and paper, saya nggak tahu ada yang ngolekin nggak nih, ada yang merhatiin nggak ya pulp and paper nih, terutama untuk GNKP sama Tekim. Nah, tapi anyway gitu. Jadi nggak dari satu sektor kita juga mesti lihat-lihat kira-kira yang future story-nya masih ada posisi growth atau ada potensial recover tuh seperti apa. So makanya saya selalu bilang ke teman nasabah-nasabah di RHB gitu ya. Kalau misalkan mau invest itu, kalau biasain kalau misalnya baca berita tuh langsung dipikirin kira-kira efeknya nanti ke depan akan seperti apa gitu ya. Berita apapun itu gitu ya. Terutama ya berita yang berkaitan sama emiten, baik itu ekonomi, langsung dipikirin kira-kira efeknya ke depan seperti apa. Bisa plus, bisa minus, bisa menguntungkan atau merugikan ke depannya. So that's the most important decision kalau kita mau buying stocks. Dan
Kemudian kayak sektor teknologi juga kan kita mesti lihat. Yang menarik sebenarnya di healthcare nih, teman-teman, hampir semua people lagi. Ya, di healthcare ini sebenarnya kalau kita lihat sebulan yang lalu, healthcare itu peringkat ketiga worst performance. Tapi sekarang peringkat keempat. Jadi udah mulai trimming down losses-nya. Pasti ada yang, kalau kok bisa trimming down losses-nya, jadi udah mulai recover sektor healthcare. Kenapa? Karena memang ada story-nya juga. Story-nya apa sih? Nah, ini yang kita mesti biasakan buat input berita-berita ya. Gitu. Story-nya adalah yang soal kejelasan skema baru BPJS tentunya. Itu udah ada kan ya. Dan udah mulai efektif diberlakukan. Kemudian yang kedua soal COVID juga kan sudah dianggap endemik ya. PPKM juga sudah nggak ada. Jadi ya otomatis tagihan-tagihan. Memang sih waktu COVID itu tagihan rumah sakit yang ngeklaim COVID itu cukup besar dan itu jadi potensial revenue buat mereka. Cuman ada downside-nya. Downside tagihannya lama banget. Ya, paling cepat 8 bulan dari waktu penagihan baru cair gitu ya. Jadi itu sempat ngeganggu cash flow juga gitu ya. Model-model kayak Hermina, Mika gitu ya. Itu agak ganggu tuh cash flow-nya waktu COVID. Walaupun posisinya positif juga sih setelah 8 bulan kemudian paling cepat gitu. Jadi healthcare tuh ada story-nya juga. Nah, sama halnya sekarang saya mau agak nge-twist sedikit nih. Ini kan berarti yang tadi ya, yang worst performance dan kita ngelihat ke depannya mana yang masih ada story future growth ya. Nah, ini baru ngomongin soal sektor performance dan correlation-nya sama fundamental story, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya baca newsnya positif, lihat performance sektornya udah mulai bergerak atau belum. Kalau udah bergeraknya sudah berapa tinggi? Kalau sudah cukup tinggi ya berarti ya oke lah, it's a story ya, kita jangan terlalu FOMO juga. Jatuhnya begitu. Nah, saya ingin nambahin twist story-nya nih. Mungkin buat di sini kan teman-teman ada yang mungkin ngerasa ya mungkin ikutan FOMO juga ya, atau mungkin ada kelebihan adrenalin juga gitu kan, pengennya yang high risk high return gitu misalkan. Nggak apa-apa udah risknya tinggi. Saya agak FOMO juga nih transportation dan logistik. Karena gini, twist-nya adalah untuk sektor-sektor yang sudah mengalami kenaikan tinggi, ya, sudah mengalami kenaikan tinggi, sebenarnya bukan berarti secara absolute growth-nya udah nggak ada. Artinya gini, kalau transportation logistik sekarang udah outperforming IHSG hampir 14%, bukan berarti ke depannya dia bakal turun. Let's say turun misalkan jadi 12%, 10%, artinya kan antara sahamnya nggak naik, tapi IHSG-nya recover, atau sahamnya yang turun, sektornya turun. Kan IHSG-nya stable. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Balik lagi based on story-nya, teman-teman. Ya. Jadi dilihat story-nya, dia udah naik nih, sektor transportation logistik udah naik 13,7%. Saya ambil contoh di sini. Masih ada story nggak yang bisa mendorong growth-nya ke depan? Kalau transportation logistik itu isinya apa aja ya di sini? Kalau kita lihat transportation logistik, nah ini shipping, kemudian ada ini ASA dan juga jadi logistik company ya, logistik company, shipping, terus juga ada transportation kayak Bird. Nah, kalau udah naik tinggi gini, kira-kira masih ada nggak story growth-nya? Jadi key point-nya adalah potential future growth-nya masih ada apa enggak? Ya, mungkin kalau kita lihat beberapa masih ada gitu ya, tapi yang enggak semua masih ada sih, kayak misalkan logistik company yang buat ngirim-ngirim barang kayak ASA mungkin growth-nya cukup terbatas untuk saat ini. Kenapa? Karena ya peak-nya itu aktivitas nganter-nganter barang tuh biasanya pas Lebaran kemarin secara historical. Nah, ini ngomongin statistical speaking nih ya, secara historical peak-nya tuh pas deket-deket mau Lebaran. Nah, sekarang udah lewat peak-nya, udah mulai normalize lagi gitu ya. Apalagi kan udah nggak ada PPKM, orang udah jarang kayaknya beli online masih sering, cuman udah mulai turun lah. Kalau dibandingin waktu COVID, kayaknya orang nggak ada kerjaan di rumah gitu, WFH, akhirnya buka-buka online merchant kan, beli-beli gitu kan. Kayak tiap hari pasti ada kiriman online merchant. Kalau sekarang kayaknya udah sibuk ke kantor, nggak sempat kayaknya liatin online merchant lagi. Makanya yang logistik company kira-kira memang dari sisi future growth-nya udah mulai limited. Tapi different story,
happen ke yang transportation yang kayak online, bukan, saya bilangnya apa ya, taksi lah ya, kayak Bird. Nah, Bird kan kalau teman-teman lihat mungkin share price-nya udah perform well ya, doing well tuh di mungkin dalam beberapa hari terakhir. Coba saya lihat chartnya nih, kayak Bird sini. Nih saya sambil share nih chartnya. Ini kalau kita lihat Bird, dia udah mulai recover dari mulai Januari gitu ya. Januari itu pertama kalinya mungkin PPKM mulai kelihatan di ease ya, dilonggarin. Ya, mulai 2023 saya ingat banget ya, awal 2023 tuh udah nggak ada lagi tuh WFH, WFO gitu ya, 80%, nggak 100%. Ini udah mulai ada kenaikan. Kemudian sempat ada penurunan di sini ya, memang kalau lihat katalisnya juga sih ya. Dan sampai pertengahan April nih kalau nggak salah, pas benar-benar fully dicabut ya soal PPKM itu. Akhirnya mulai ada picking up lagi. Ini untuk Bird. Makanya harganya juga kita lihat recover nih teman-teman, dari 1.300 ke penutupan terakhir di 1.800. Nah, kedepannya bagaimana untuk Bird ya? Nah, ini memang kita harus lihat story fundamentalnya, teman-teman. Story fundamentalnya seperti apa sih? Kalau dulu kan, kalau ingat sebelum pandemik gitu ya, saingannya Bird itu kan sesama taksi ya, taksi konvensional, dan juga nggak cuma taksi konvensional, taksi online gitu ya, GrabCar, GoCar gitu ya. Nah, setelah pandemik ini, kalau kita lihat sebenarnya kalau di Jakarta ya, teman-teman yang basisnya di Jakarta, kayaknya udah sangat jarang ya ngelihat taksi selain Bird. Benar nggak? Kayak kalau saya lihat ke SCBD tuh, ya saya nggak ngelihat taksi lain sih selain Bluebird. Kecuali kalau di bandara mungkin saya masih lihat ya beberapa taksi selain Bluebird gitu. Jadi posisinya memang di secara market share di Jakarta saja ini udah dominating. Sebelumnya memang udah mendominasi, sekarang mungkin mendominasi lagi. Kemudian dari sisi demand udah pasti ada kenaikan karena orang-orang semakin banyak kan yang kembali lagi ke kantor ya, udah mulai ngerasain macetnya Jakarta, capek akhirnya bawa kendaraan sendiri, ya akhirnya lebih pilih pakai transportasi umum. Transportasi umum ya salah satunya adalah pakai Bird ini. Kemudian kalau saya tanya juga, dan hasil survei, ada analis yang cover, dia mensurvei juga beberapa orang responden yang biasanya dulu pakai taksi online, sekarang justru ternyata lebih banyak pilih Bird dibandingkan taksi online. Pertama dari sisi pricing, harganya nggak beda jauh. Dulu kan memang kalau mungkin sebelum COVID ya, harga tarif taksi online dibandingkan Bluebird kan jauh lebih murah ya dibandingkan Bird gitu. Jauh, mungkin bedanya bisa 20 sampai dengan 30% gitu. Nah, sekarang ternyata tarifnya taksi online itu nggak beda jauh tuh dengan Bluebird. Plus ditambah kalau kita lihat servicesnya kan beda ya. Mungkin kalau dapatnya taksi online, ya mohon maaf, mungkin dari sisi standar kenyamanannya sudah pasti jauh berbeda dibandingkan Bluebird ya. Entah itu posisi kenyamanan kabinnya atau cara berkendaranya, tapi dari sisi kenyamanan dan servisnya yang diterima juga kan berbeda. Makanya ternyata dari responden itu menunjukkan bahwa, oh ternyata banyak loh orang yang balik lagi ke Bird, dan itu yang kita bisa expect bisa jadi future growth catalyst sebenarnya ke depan untuk Bird ya. Kalau dari shipping to be honest belum lihat ada katalis positif lagi ke depannya. Jadi katalis positifnya itu sebenarnya udah dari awal tahun ya. Apa itu katalis positif? Harga minyak turun, demand naik. Ya sekarang demandnya udah stabil-stabil aja. Potensi ada demand naik lagi agak sulit karena kontrak shipping itu biasanya 1 tahun. Jadi kalau mereka udah sign kontrak, agak sulit mereka buat pertengahan jalan mereka cut kontraknya. Oke, saya nggak mau lagi ngelayanin kontrak kamu karena ada yang lain nawarin kontrak lebih tinggi. Nggak bisa kayak gitu juga gitu ya. Jadi shipping memang untuk agak limited. Nah, so dari situ kita bisa lebih spesifik lagi teman-teman kalau misalkan mau stay di sektor yang sudah outperforming market ya. Jadi bisa dibilang itu rotasi intersektoral kalau saya sebutnya gitu. Jadi tetap stay di sektor tersebut ya. Sama kayak misalkan ada beberapa nasabah insti itu klien institusi RHB itu yang memang dia memang lebih senang
stay di sektor tersebut, sektor perbankan. So, yang dia lakukan adalah rotasi sektoralnya itu bukan rotasi sektoral antar sektor tadi. Pindah misalkan dari transportation, kemudian pindahnya ke yang underperformance seperti basic material gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi dia stay di perbankan, dia pindah dari saham-saham perbankan yang sudah outperform, naiknya sudah cukup tinggi. Mungkin kayak sekarang kayak BRI, Mandiri. Kemudian dia switch ke bank-bank yang memang belum performance sahamnya belum terlalu tinggi, tetapi secara valuasi masih bagus. Jadi ada banyak, bukan ada banyak ya, tapi ada varian-varian rotasi sektoral, strategi rotasi sektoral yang sebenarnya teman-teman bisa pakai tergantung stylenya nih, style investasinya seperti apa. Tapi pada bottom line-nya adalah, yang ini saya ulang lagi ya, kalau misalnya kita mau beli saham, yang kita beli adalah future story-nya teman-teman, jangan lupa di situ ya. Ya. Nah, itu dari sisi rotasi sektoral. Nah, kemudian untuk rotasi sektoral lagi, ya saya agak mundur lagi nih. Mungkin kalau yang pakai aplikasi RHB dapat report yang tadi nih, pasti udah sering lihat chart yang ini ya, rotasi sektoral yang ini, yang hitam. Nah, saya yakin kalau Bro William pasti udah dapet ya kemarin. Nah, ininya aja kan dari screenshot ya. Oke. Nah, ini saya kasih lihat di sininya nih, di source-nya. Di sini. Nah, ini rotasi sektoral dari Bloomberg. So, untuk rotasi sektoral ini, ya, ini bisa dikombin tadi dengan rotasi sektoral yang, saya tunjukkan lagi, yang ini sebenarnya. Ya, jadi ini kan share price performance year to date. Jadi dia nggak lihat time frame, langsung hajar aja year to date. Kalau year to date itu sebulan, jadi sebulan aja gitu. Nah, kalau yang ini, ya, ini rotasi sektoral menggunakan data harian moving ya jatuhnya, dengan range-nya 12 hari terakhir. Apa yang dilihat dari rotasi sektoral ini adalah relative strength indikatornya yang dipakai. Jadi yang di bawah itu relative strength biasa, yang di sebelah kiri adalah relative strength momentum. So yang dilihat memang posisi aktivitas jual belinya dan mungkin peningkatan aktivitas atau penurunan aktivitas transaksinya ya. Jadi ini nggak ada korelasinya dengan kenaikannya sudah berapa persen, penurunannya sudah berapa persen, sudah outperform atau underperforming market. So this is purely cuma relative strength saja teman-teman. Ya. Dan di sini kalau kita lihat, untuk melihat posisi rotasi sektoral ini kan sebenarnya dibagi menjadi 4 skuadran ya. Di sini ada yang leading, weakening, lagging, dan improving ya. Yang biasanya kita pakai buat momentum buying ya, itu biasanya yang posisinya di lagging, apalagi semakin ke kiri dan ke bawah. So semakin ke kiri dan ke bawah. Jadi ada 2 itu. Sementara kalau untuk momentum buat jual itu biasanya yang semakin ke kanan dan ke atas. Ya. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau dikorelasikan dengan relative strength indikator, artinya semakin dia ke kiri dan ke bawah itu memang menunjukkan posisi aktivitas jualnya, agresivitas jualnya itu sudah mulai sangat-sangat berkurang. Jadi ya mungkin yang jualannya barangnya udah habis gitu ya, dan mungkin sudah mulai ada posisi ya kebalikannya ya, flip side-nya adalah udah mulai banyak orang yang mulai nyicil beli juga, akumulate juga. So bisa dikorelasikan, oh berarti secara downside udah terbatas, udah limited downside ya, limited downside. Nah, kemudian kalau yang makin ke kanan dan ke atas ya, ke arah leading, itu memang menunjukkan bahwa oh agresif belinya memang sudah terbatas. Jadi kebalikan, kalau di sini agresif jual, di sini agresif beli. Jadi di sini orang kalau yang arahnya masih di improving itu berarti masih aktivitasnya masih bagus-bagusnya buat orang buat agresif beli ya. Terutama kita tambahin dengan historical price, ini chart movement-nya ya. Kita lihat di sini. Karena ada juga yang nggak harus sebenarnya secara rotasi sektoral ini kemudian mengisi dari 4 skuadran ini. Ada juga yang mungkin dia cuma di 2 dari
dari lagging dia ke improving terus balik lagi ke sini gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Balik lagi pasti ada fundamental story-nya juga di situ, teman-teman. So, ini beberapa Q indikator yang sebenarnya teman-teman bisa pakai, tapi bear in mind kalau yang ini adalah daily. So, kalau tadi kan year to date ya, year to date berarti memang untuk jangka waktu menengah kalau sekarang karena sudah masuk ke bulan 5 ya. Kalau yang ini lebih pendek. Ini bisa untuk jangka waktu yang pendek, kira-kira 1 sampai dengan 2 minggu ke depan. Nah, ini dari sisi posisi rotasi sektoral. Nah, untuk yang chart ini selalu saya update memang di sini nih, di daily chart setiap hari. Ini selalu saya update posisinya. Ya. Dan ini juga sebenarnya sebelumnya nggak pernah ada. Ini saya munculin karena memang by request dari teman-teman nasabah institusi ada yang menggunakan ini buat mereka mengatur posisi portfolionya mereka karena mereka punya portofolio kan pasti tersebar ya di beberapa sektor sekaligus dan mereka harus agile tuh buat ngikutin buat ngurangin bobotnya ataupun buat nambah bobotnya ke sektor yang lain supaya overall portfolionya mereka masih bisa above market di atas dari ISG bisa perform lah intinya begitu. Nah, itu beberapa rotasi sektoral tuh teman-teman. So, bottom line-nya di sini mungkin saya resumé tadi ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang dengar ada rotasi sektor atau siklus sektor ya, itu sebenarnya bukan hal yang berbeda, itu cuma different time frame. Kalau siklus sektoral tadi itu biasanya lebih ke arah jangka panjang ya kayak siklus sektor properti, siklus infrastruktur ya. Dulu kan infrastruktur sebelum masa gelapnya sekarang ya, mungkin ada yang pernah tahu kalau siklusnya sektor infrastruktur tuh biasanya memang di semester pertama tertekan, nanti di semester kedua terutama di akhir kuartal ketiga baru mulai recovery. Kenapa kayak gitu? Karena ngikutin siklusnya APBN. APBN itu biasanya menjelang akhir tahun baru dikeluarin banyak anggarannya. Jadi proyek-proyek baru mulai ada kenaikan di situ. Lelang-lelang baru mulai ada realisasi di situ. Makanya saham-saham konstruksi zaman dulu tuh ya sebelum negara api menyerang istilahnya ya itu biasanya memang ada tekanan di semester 1. Terus nanti biasanya yang biasa trading di saham properti saya konstruksi itu di sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober mereka baru mulai cicil beli di sektor konstruksi karena nanti di November sampai dengan Desember sampai Januari mulai naik lagi. Nanti Januari mereka jualan lagi. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang kan PR-nya banyak ya, nggak cuma soal APBN doang gitu ya. Nah, tapi itu contoh satu siklus. Nah, siklus properti juga ada, kemudian siklus komoditi juga ada. Kan kalau siklus komoditi mungkin ada yang pernah dengar boom cycle tiap berapa kalau nggak salah 20 tahun sekali katanya ya, boom komoditi itu katanya. Nah, itu siklus sektoral yang memang cenderung lebih ke arah jangka panjang di situ ya. Kalau saya tadi year to date performance kita bisa pakai yang ini ya, atau yang ini tadi yang ditunjukin oleh Bro William ya, year to date performance. Ini kita bisa pakai untuk jangka menengah ya. Jangka menengah tergantung posisinya berapa lama year to date-nya nih. Kalau year to date-nya masih Januari, Februari ya berarti untuk jangka pendek lah ya. Nah, kalau yang ini yang di atasnya rotasi sektoral ini memang absolut buat jangka pendek. Tadi untuk data historical yang dipakai aja kan hanya 12 hari ke belakang ya. So, maksimum ya memang buat 12 hari kurang lebih 2 minggu lah ya time frame-nya. Nah, jadi itu dari sisi rotasi sektoral dan yang paling penting sebenarnya yang mendorong dari posisi kenaikan harga atau mungkin penurunan harga itu adalah future story-nya. So ya sebelum kita ambil posisi di satu saham, yang paling penting kita tanya dulu lah ke diri kita ya kira-kira ini saham ada katalis positif nggak ke depannya? Masih bisa growing nggak? Karena yang dibeli oleh investor itu adalah growth-nya, ya, bukan historical report-nya ya. Jadi historical record it's one thing gitu, tapi ya kalau dia raportnya terakhir jelek, tapi dia lihat oh kedepannya bakal ada growth nih, nah, itu dia pasti akan beli di situ. Oke. Nah, mungkin kalau dari rotasi sektoral, kalau dari saya monolog ya. Ya ini
sampai sini nih. Nanti more than happy buat lanjut di diskusi nih kalau misalkan ada nih dari Bro William atau dari teman-teman. Iya, ini ada satu pertanyaan nih dari Pak Andreas. Mhm. Kalau indeks non cyclical dan indeks properti kan juga menurun. Kalau Mhm. menurut chart kuadran ini ya, artinya itu udah mulai nggak menarik yang non cyclical dan properti. Ya, jadi kalau untuk cyclical dan properti, kalau kita lihat rotasi sektoral ini ya, ini memang menunjukkan dari aktivitas transaksinya nih, ini udah mulai jauh-jauh berkurang sebenarnya nilai transaksinya. So udah mulai ada yang beli udah nggak agresif untuk belinya, dan mungkin sudah mulai banyak yang siap-siap buat jualan juga, posisinya kayak gitu. Jadi ini udah lampu kuning sebenarnya buat sektor ini, sektor. Apalagi Ya, posisinya kan sudah di atas ya. Jadi ngebacanya itu kalau misalkan dia udah di sini, jadi sebelumnya tuh mungkin sih di sekitar 2 minggu yang lalu ya, itu udah mulai banyak aksi beli tuh dari sektor ini. Makanya pergerakannya mungkin dari sekitar sini, terus dia jalan ke sini sampai dengan mulai pas dia udah mulai ke sini tuh, yang belinya udah mulai berkurang, udah mulai diminishing ya, dan mungkin udah mulai, kalau bahasa teknikalnya tuh udah mulai distribusi katanya ya. ya, Kalau udah mulai distribusi biasanya itu dari ke arah koreksi gitu. ya, Beda sama kalau yang di bawah sini ya. Kalau yang di bawah sini nih kayak di energi dan basic nih, ini ibaratnya awalnya kan di sini nih dia udah banyak agresif jual di sini, udah mulai banyak jualan terutama pas masuk ke weakening ya. Ini artinya udah mulai banyak yang jualan di sini. Pas udah mulai masuk ke weakening, pas dia pindah lagging, artinya yang jualan selling pressure-nya itu udah mulai berkurang. Jadi aktivitas tradingnya udah mulai berkurang. Flip side-nya adalah ya berarti di sini udah mulai banyak yang accumulate juga. Jadi udah mulai ada fase akumulasi di sini. Tapi apakah dari sini dia akan segera rebound atau enggak? Belum tentu. Jadi itu nggak menentukan, oh kalau udah di sini berarti harusnya bakal cepat rebound dong. Belum tentu juga ya. Jadi di sini memang menunjukkan tekanan yang hanya dia tunjukkan adalah tekanan jualnya, selling pressure-nya itu udah mulai berkurang. ya, ya. Itu sih. Soalnya kalau biasanya orang kan kalau beli sektoral ya, mereka Mhm. kalau sektornya ada ada dua pemikiran ya, ada dua pandangan ya. Kalau misalkan Mhm. sektoralnya udah mulai positif year to date-nya, mungkin Mhm. di kuartal 1, mungkin bulan 4, bulan 5 udah positif. Mhm. Biasanya di kuartal-kuartal berikutnya tuh sektor tersebut jalan terus gitu. Mhm. Nah, apalagi kalau misalkan di tahun kemarinnya, let's say di tahun 2021, 2022, sektornya tertekan. Mhm. Nah, Mhm. once itu gerak, nah biasanya geraknya juga uh, menarik gitu ya. Mhm. Gitu. Nah, kira-kira kita harus gimana sih? Kita harus cari sektoral yang pastinya kan kita pengen cari sektoral yang lagi murah kan. Mana nih? Mhm. Kalau sektoral yang udah lagi mahal kan biasanya kita kurangin posisi gitu kan. Mhm. Mhm. Setelah itu kita berlari lagi ke sektor yang mungkin udah mulai improving gitu. Yang seru Mhm. kan udah mulai improving ya gitu. Nah, Mhm. Jadi sini ya. kira-kira gimana tuh ya? Karena kalau di Mhm. sini kan kita lihatnya cuma dari segi teknikal dan price action aja ya. Mhm. Kalau di sini kita harus ngelihat secara historisnya juga nih, apalagi terutama yang di sini juga ya, di tadi ya, di data ini, data year to date ini ya. Iya, Nah, kalau nggak combine ya sebenarnya gini, kayak misalkan saya ambil contoh kayak transportation dan logistik ya. Ini udah perform hampir 14%. Kalau ini sebenarnya saya ngelihat gain-nya atau outperforming-nya kelihatannya akan susah untuk lebih tinggi lagi untuk transportation dan logistik. Jadi ini udah mulai terbatas. Bahkan mungkin bisa turun. Bisa turun karena bukan berarti karena sektornya turun ya, tapi bisa jadi karena IHSG-nya recover, tapi sektornya nggak kemana-mana. Karena ini kan relatif ke IHSG ya. iya. Jadi bisa jadi IHSG-nya naik, tapi sektornya nggak naik terlalu tinggi. So ini pasti outperforming-nya bakal turun nih, mungkin turun ke 12% atau 11%. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya itu tadi, kalau kita breakdown lagi subsektornya, ternyata dari subsektornya itu yang masih kelihatan masih ada growth story-nya, itu cuman ya hard ya friendly to say cuman di bird doang gitu ya secara caps ya. Ya mungkin ada recover juga mungkin ya dari
dari penerbangan gitu ya. Tapi ya kayak Garuda sekarang bobotnya juga kan kecil ya, kecil banget gitu. Jadi nggak terlalu matters banget gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa yang bobotnya besar-besar di sektor transportasi dan logistik juga story-nya hardly bakal ada growth story lagi berikutnya. So bisa kita ambil kesimpulan kelihatannya itu less likely bakal jadi ada pemicu supaya orang bisa buy more ya, investor bisa buy more ke sektor tersebut. Karena yang menjadi trigger investor buat menambah kepemilikan di sektor, karena kan kalau dia udah perform otomatis dia udah punya posisi dong, ya kan? Yang menjadi pemicu supaya investor bisa menambah porsi kepemilikan di sektor tersebut adalah growth story-nya, dan itu sebenarnya yang terjadi di saham batubara tahun 2022, 2021, 2022 tuh. Kenapa kalau kita lihat harga sektor batubara, sektor energi lah ya, itu performanya tuh bisa 100% dari IHSG. Waktu itu pada udah 50% masih bisa naik terus. Kenapa? Ya karena saat itu investor melihat bahwa masih ada growth story dari ya tadi Ukraina China gitu kan, Ukraina Eropa gitu ya, yang dicekek gas sama Rusia, akhirnya pindah lagi ke batu bara gitu ya. Kemudian kita lihat negara-negara juga GDP-nya banyak yang berantakan, akhirnya ya udahlah nanti dululah soal energi bersih, yang penting saya butuh energi murah gitu kan. Balik lagi ke batu bara gitu. Tapi kan itu yang ngebuat kemudian investor melihat oh karena masih ada growth, makanya saya tambah lagi posisinya. Jadi key-nya sebenarnya di situ, Bro. Kita ngelihat growth-nya masih ada nggak ke depannya. Nah, kayak misalkan consumer non-cyclical nih, consumer non-cyclical, ini harusnya growth-nya masih ada loh di semester kedua. Growth-nya dari mana? Pertama, harga minyak kan sekarang udah relatif rendah. Ya. Kemudian, efek dari kenaikan harga BBM subsidi yang naik tahun lalu di sekitar bulan September, yang Pertalite itu naik segala macam, ini efeknya nih udah kira-kira udah selesai nanti di sekitar Agustus atau September, semester kedua udah selesai. Kemudian yang ketiga, efek dari kenaikan UMR itu memang di tahun ini agak lagging, itu memang baru kerasa paling cepat di Agustus. Yang keempat, tahun depan itu udah mulai masuk tahun politik, dan kita lihat kampanye udah mulai banyak sekarang. Nah, biasanya kalau udah kampanye udah mulai banyak, otomatis biasanya mulai ada BLT lah ya gitu ya ke grassroots, dan itu bisa nge-trigger sebenarnya tingkat consumption ya, terutama yang di low end consumption ya. Terus yang keempat, kalau ngomongin soal makronya juga di semester 2 kita lihat udah mulai lebih stabil sih. Interest rate kayak Fed rate, kemudian kemungkinan juga nggak akan kemana-mana juga di semester kedua. Jadi volatile-nya tuh kira-kira di semester 1 lah, kayak Fed rate, BI rate ya. Bahkan kalau ngomongin soal interest rate, tahun depan tuh kita perkirakan kayak Fed rate tuh bakal turun sebenarnya tahun depan gitu ya. Dan itu bisa jadi trigger growth buat consumer non cyclical. Harga bahan baku juga kan udah mulai turun, kayak soft commodity udah mulai turun ya, kecuali gula yang mungkin mulai agak naik gitu. Tapi kayak gandum itu turun, dan itu good things buat consumer non cyclical sih. Jadi saya perkirakan memang dari sisi consumer non cyclical masih ada potensi buat growth nih ke depannya. Kalau properti ini mulai agak diminishing memang. Mungkin kalau Bro William punya data yang bulan lalu, nanti coba saya buka data bulan lalu. Properti ini performnya masih bulan lalu tuh masih di atas 5%. Sekarang udah tinggal 5%. Jadi udah mulai agak turun tuh properti. Kenapa? Ya karena harga saham properti kan udah pada naik ya. Terus ya orang-orang ngelihatnya pasti sekarang masih ada katalis growth nggak ya? Masih ada yang bisa bikin dia growth lagi nggak? Gitu. Kalau misalkan karena dilihatnya udah interest rate juga tinggi gitu kan, terus orang-orang kayak demand propertinya juga nggak ada gitu, ya udahlah kayaknya ya selesai sampai sini gitu. Jadi jadi yang kita lihat memang future growth-nya sih Bro William, untuk ngelihat apakah memang secara sektoral udah tinggi nih, kira-kira masih bisa maintain nggak, sustain nggak, masih bisa lanjut naik lagi nggak. Jadi case by case sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalkan ini kan kita lihatnya berdasarkan teknikal ya, kayak energi turun, setelah itu kan di sini kan kita udah replicate. Oh ya, berarti energi minus 20%. Nah, ini ada pertanyaan juga, kalau misalkan energi sekarang posisinya minus,
dia bakalan Mhm. butuh waktu berapa lama buat dia mungkin recovery lagi, harganya mulai up lagi. Karena mungkin bagi sebagian orang ya, Mhm. mereka lihat kuartal 1 yang masih cukup bagus nih, contohnya di Mhm. Adaro ya, itu masih cukup lumayan di Mhm. Adaro dan mungkin beberapa dari, investor-investor dan trader mereka ada posisi di situ gitu. Dan Mhm. Mhm. ya mungkin mereka berharap, mungkin beberapa juga berharap bakal ada improving gitu. Nah, kalau saya pengen tanya kalau misalkan sekarang udah minusnya banyak, sekarang sektoralnya udah turunnya jauh, apakah ada potensi yang di paling kanan ini, ada potensi buat Mhm. improve gitu? Ya, di energi kalau kita lihat ada potensi buat improve, ada. Karena yang ngomongin valuasi udah underperform 20%, kalau ngecek valuasinya pasti rata-rata murah ya, emiten batubara gitu ya. Tapi ya itu tadi kita mesti lihat juga kayak apalagi kalau dikombinasikan tadi dengan, sektor rotation ya, selling pressure-nya juga kan di sini udah mulai, sudah sangat-sangat, kecil ya, udah mulai habis gitu ya. Tapi apakah ini bisa menjadi katalis rebound? Nah, untuk untuk rebound-nya memang kita harus lihat potential performance ke depannya. Apakah Ya, harga batu bara bisa recover atau enggak? Nah, sekaligus tadi kan pertanyaannya, bisa nggak recover? Bisa improving? Bisa, gitu ya. Bisa recover? Bisa. Berapa lama dia recover? Nah, itu harus dijawab bukan dari data teknikal, tapi dari data fundamental memang. Nah, oke, paling cepat itu kalau kita lihat memang kalau di-compare balik lagi ke level 2022 tahun ini sepertinya agak sulit. Itu pertama ya. Kenapa bisa agak sulit? Karena rata-rata harga batu bara tahun ini kelihatannya nggak akan setinggi rata-rata batu bara tahun lalu. Tahun ini definitely. tuh kita Iya, perkirakan mungkin sekitar 150-an dolar per metric ton gitu ya. iya, Sementara tahun lalu kan masih di atas 200-an, bahkan di atas 300-an kalau nggak salah. iya, Uh, jadi dari sisi harganya saja itu udah turun hampir setengah ya dari rata-ratanya. Kalau ini jawabannya secara fundamental nih. Kalau harga rata-rata batu baranya aja udah turun setengah dari harga rata-rata tahun lalu, otomatis revenue-nya pasti turun setengah. Kalau iya, volumenya stagnan, volume penjualannya stagnan, iya, ya. Nah, iya. sekarang kan pertanyaannya seberapa tinggi sih volume penjualan? Emang bisa kemudian menutupin, oh harganya turun setengah, volume penjualan kita naikin lah Naikin setengahnya gitu kan. 50%, iya, Berat banget kan kayaknya kalau apalagi iya. ini batu Hampir bara nggak gitu kan. mungkin sih. Iya, iya, Jadi ya udah pasti revenue bakal turun tahun ini dibandingkan tahun lalu. pasti ya. Revenue turun, earnings pasti turun. Earnings turun, EPS pasti turun. Iya, EPS pasti turun. Nah, sekarang tinggal nyesuaiin lagi ke valuasi PE-nya. So, di PE yang sudah murah kayak gini, misalkan tahun lalu dia di trading misalkan di 18 kali PE atau 20 kali PE. Sekarang karena dia udah turun dalam, PE-nya mungkin sekarang tinggal 8 kali PE. So, yang kita bisa harapin, oke, ini harganya bisa rebound, tapi reboundnya sampai seberapa tinggi? Kita nggak bisa expect, oh dia bakal balik lagi ke 16 kali PE. Nggak kayak gitu. Ya. Jadi paling nggak kita bisa kita bisa harapkan, bisa expect, paling nggak dia bisa naik sampai 12 kali PE lah, 12 atau 13 kali PE. Jadi iya, potensi rebound ada, bisa naiknya sampai berapa, kita harus turunin lah ekspektasi kita di situ. iya, Nah, rebound-nya seberapa lama untuk improving? Nah, itu karena ini tadi year to date ya berarti kita bisa expect sebenarnya dalam the next 5 month maximum. hmm, Nah, itu jawabannya tuh untuk kira-kira paling maksimum next 5 month. Kenapa? Karena di data yang kita lihat adalah data historical. Historicalnya year to date, almost 5 months juga. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya memang kalau ngelihat siklus dari harga batu bara, ini nanti bakal ada katalis lagi supaya harga batu bara bisa naik. Katalisnya apa? Biasanya memang menjelang akhir tahun, mulai menjelang musim dingin, harga batu bara naik. Kemudian mau ada Diwali, biasanya di India, gitu ya. Diwali apa? Nanti bisa di googling aja gitu ya. Ntar jadi menjelasin Diwali di sini ya. Nah, iya, itu juga bisa ngedorong harga emas dan harga batu bara juga naik. Gitu. Terus yang ketiga memang kan sekarang lagi ada heat wave nih ya. Heat iya, wave di mana-mana. Heat wave itu sebenarnya meningkatkan konsumsi listrik. Nah, cuman itu sekarang nggak mendorong kenaikan harga batu bara. Kenapa? Karena masih pakai inventory dari tahun kemarin. Jadi banyak inventory negara-negara di China, di India tuh inventory masih numpuk sebenarnya. Nah, sekarang ini lagi dipakai, inventory udah mulai turun gara-gara heat wave ini. Nah, kan inventory nggak mungkin piling up terus ya. Gitu. Nah, ini iya, kita perkirakan nanti di semester kedua, ya mungkin paling cepat kayak kuartal ketiga. Ini harga batu bara udah mulai
recovering lagi, improving lagi. Tapi Ya, ya itu tadi ya, kayaknya sih berat banget ya untuk bisa balik lagi ke 2022 gitu ya. ya, ya, ya. Gitu Saya mungkin. juga cukup setuju sih kalau dari story-nya. Kalau orang biasa kan kemarin saya ngobrol-ngobrol juga kalau misalkan sektor Hmm. energi kan udah turun banyak. Berarti Hmm. bagus dong buat kita beli. Sekarang di rasio PI aja yang kalau di setahun kan mungkin sekitaran 3 kali ya. Kayak misalkan Adaro juga sangat murah sekali. Tapi Hmm. I mean the growth story-nya itu yang sebetulnya apa yang bisa kita katakan buat alasan buat kita beli itu lagi gitu buat di tahun ke depan Hmm. kan. Karena kalau kita Hmm. ngomongin tahun ini ya itu pas performance. Cuma kan kayak insti besar, mereka kalau lihat prospek ke depannya agak agak sedikit suram, mereka pasti kan reduce posisi ya. Mereka Betul. nggak punya katalis lagi, mereka nggak punya reason to buy. Kenapa mereka harus buy saham ini gitu atau sektor ini gitu. Makanya Betul. saya lihat di sini 20%. Tadi saya sempat tanya dan tadi ada yang tanya juga sih, apakah Hmm. ini bakal improve lagi? Dan saya juga cukup setuju sih, buat saya masih belum ada katalis positif Hmm. lagi ya teman-teman ya, buat di sektor energi juga gitu. Nah, di sini balik lagi ya, di sini kan dari alasan teknikal ya, kira-kira kalau alasan fundamental buat kita tebak sektor, Hmm. apakah harus mengacunya awal-awalnya step-nya mulai dari mana nih? Mulai dari makronya, pertumbuhan ekonomi, atau setelah itu ada tematik di tahun ini, atau yang Hmm. seperti apa, Pak Wafik? Ya, ya, sebenarnya kalau kita spesifik di tebak sektor ya, kita juga bisa sih ngelihat kayak misalkan lagi baca-baca berita gitu kan, terus tiba-tiba nemu, oh ada berita bagus nih. Berita bagusnya bukan buat sekarang, tapi misalkan buat kedepannya juga ngebikin environment-nya jadi lebih bagus, baik itu environment company-nya atau environment sektoralnya. Itu kita bisa start dari situ. Nah, Iya. tapi ya kalau misalkan step yang mungkin paling gampang ya, paling basic ya yang kita bisa lihat ya ini dari pertama kita lihat dari sisi data teknikalnya dulu aja sebenarnya. Kita lihat dari sektor performance-nya tadi kalau misalnya dilihat di data yang ini juga bisa gitu ya. Sektor performance ini kan bukan relatif ya, tapi memang Iya. absolute performance-nya. Lihat mana yang sudah worst performing, mana yang sudah best performing. Itu step yang pertama ya. Kemudian step yang kedua, kita bisa fokus dulu ke yang worst performing karena perlu diingat biasanya rally-rally tertinggi itu bukan terjadi pas marketnya lagi bull, tapi pas marketnya lagi bearish, kan? Kalau misalnya mau ngejar capital gain ya harusnya carinya yang saham atau sektornya lagi bearish sebenarnya. Nah, tapi kan nggak semua yang bearish itu bisa rebound. Nah, jadi step berikutnya ya kita trimming fokusnya mungkin yang pertama mulai dari yang worst performing, nanti baru di sisi step by step ke yang best performing tadi. Dari worst performing ya step yang ketiga adalah ya baru kita lihat katalis fundamental dari masing-masing sektor itu. Dan ini kan seharusnya cukup gampang ya, karena kita tinggal googling aja sebenarnya. Kalau lihat sektor batu bara, mungkin sektor energi ya kita tinggal cari aja berita-berita terkait batu bara ya. Sampai dengan saat ini misalkan seminggu terakhir atau sebulan terakhir ada nggak berita positifnya, kalau nggak ada ya udah kita bisa next gitu. Nah jadi kita cari fundamental satu persatu di situ. Kira-kira sektor mana yang masih ada tadi growth story-nya secara fundamental masih positif, bakal positif atau mungkin recover ke depannya. Dari situ baru kita fokus lagi ke masing-masing emitennya nih, subsektornya atau emitennya, baru kita lihat dari sisi valuasinya mana yang Ya. paling murah atau mungkin Ya. yang paling diuntungkan gitu ya. Ya. Dari recovery-nya seperti itu. Yang basically Ya. sih sebenarnya itu top down analisis sih jatuhnya ya. Top down, betul. Iya. Betul. Ya. Oke, oke. Ya. eh Habis dari sini saya bakalan sedikit sharing tentang sektor dan view saya tentang sektor di IHSG ini. Dan untuk sektornya saya sebutin, cuma untuk stock pick-nya saya kebetulan ini kan kita record. Dan untuk stock pick-nya, sorry itu saya kita nggak bakalan record. Jadi kita menghargai teman-teman yang datang di sini, mereka dapat informasi lebih dulu ya. Jadi kalau buat saya, kalau kalian lihat, kalau teman-teman lihat, GDP Indonesia pertumbuhannya masih 5% teman-teman. Jadi which is menurut saya itu pertumbuhan yang cukup stabil dan sangat baik buat Indonesia. Jadi kalau misalkan di luar sana lagi gonjang-ganjing, sedangkan kita di Indonesia punya performance yang cukup baik. So kalau kalian lihat short sharp
down di indeks kita, menurut saya ini sebuah kesempatan buat kita sebetulnya buat entry in the market. Karena kita nggak yang market tuh indeks kita itu bisa jatuh karena dua hal. Pertama emang ada alasan fundamental, yang kedua karena fear in the market. Dan menurut saya sekarang ini lebih punya alasan karena fear in the market, yaitu debt ceiling dan lain sebagainya yang ada di US, resesi dan kenaikan suku bunga yang tinggi, bank mulai berjatuhan, everything yang di market sekarang lagi mengerikan. So, kalau teman-teman lihat apa yang di market, fear di market, itu yang bikin harga saham sebetulnya masih tertekan sampai sekarang. Cuma buat saya, nanti suatu saat nanti kalau ada katalis positif, saya yakin indeksnya bakal rebound. Kita bakal rebound lebih cepat gitu. Bukannya bakalan jatuh, tapi buat saya jatuh, tapi nanti setelah itu recovery-nya lebih cepat. Nah, kalau kita ngomongin soal tentang ekonomi is a traffic ya. Kalau buat saya, dan kalau kalian baca-baca juga, ekonomi is a traffic. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi kita masih bagus, artinya traffic di negara kita, di Indonesia masih bagus. So, pertama yang perlu kita perhatikan, buat saya, kita perlu lihat yaitu sektor otomotif. Selama traffic dan ekonominya masih bagus, jadi proksi dari pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah otomotif, yang kedua adalah sektor properti. Dan sektor properti ini sebetulnya kita perlu lihat relevansinya ya. Ini kalau kalian baca-baca di literatur dimanapun, kita semua mengacunya sama US kan. Dan US market, housing market di US itu sangat concerning oleh government dan beberapa petinggi-petinggi juga. Jadi otomotif dan properti. Karena logikanya once mereka udah punya uang banyak, kemana mereka bakal taruh uangnya? Oke, di perbankan. Kalau udah terlalu besar, mereka bakalan beli properti yang ada fisiknya gitu. That's why biasanya habis commodity boom, larinya ke properti boom. Dan mereka punya excess cash, mereka punya cash yang sangat besar. Contohnya Adaro dari 16T jadi 64T itu cash-nya sangat besar sekali. Dan that's why kenapa kemana mereka bakalan taruh cash-nya. Nah, buat saya salah satunya sektor properti mungkin nggak se-boom tahun 2011, 2012, cuma sektor properti menurut saya masih ada potensinya. Karena dari segi demand-nya, buat saya pasti di bawah-bawahnya. Mungkin Adaro mungkin di paling atasnya, setelah itu kan di bawahnya ada subkon-subkonnya ya, ada kontraktor buat haulingnya, ada kontraktor buat coal getting-nya, coal mining-nya, setelah itu ada kontraktor juga buat transportasinya, dan kontraktor-kontraktor itu pasti punya subkon-subkonnya. Jadi uang itu kan mengalir dari atas setelah itu ke bawah ya. Jadi ke bawah-bawahnya juga pasti dapat efeknya. So menurut saya kalau dengan kondisi sekarang properti boom, sekarang nih ibaratnya jubahnya US, jubahnya Eropa lagi dibagi-bagikan sama Rusia ke kita. Sebetulnya kalau kita mau lihat seperti itu, jubahnya Amerika, harta-hartanya Amerika, inflasinya tinggi, ya mereka hargai tinggi, kita yang nikmati sebetulnya dari komoditi tersebut. Dan sekarang kita punya cash yang besar. So, menurut saya sektor yang kedua adalah properti. Dan next-nya, ngomongin soal traffic juga yang tinggi. Traffic tinggi, ada sektor yang cukup menarik, yaitu menurut saya toll road. Dan mungkin kalau toll road, sahamnya udah cukup jelas ya. Dan itu menurut saya kalau dari segi top line-nya, dari segi makronya ya. Nanti mungkin Pak Wafi juga bakalan sharing kan ya, kira-kira review-nya gimana in market tentang sektoral ya, sektoral movement. Dan ada juga sektoral, saya biasa suka juga lihat sektor-sektor yang udah terbantai oleh pasar. Apapun alasannya. Bisa jadi karena emang FM-nya kurang suka. Contohnya ada beberapa sektor media yang FM justru kurang suka karena mungkin owner sendiri kurang care dengan harga sahamnya gitu ya. Dan setelah itu ada juga kalau kalian baca-baca berita tentang hilirisasi dan foreign direct investment yang ada di Indonesia, yang masuk dan yang masuk ke Indonesia, foreign direct investment, menurut saya lahan industri sebetulnya bisa jadi pilihan buat kita semua, buat kita perhatikan ya. Karena kalau kita ngomongin hilirisasi, udah pasti mereka harus bangun pabrik di sini. Bangun pabrik, mereka udah harus punya lahan industri. Lahan industrinya di mana-mana aja, nanti kita bakal lihat ya. Nanti stock pick-nya nanti. Nah, setelah itu tadi ada dimention juga sama Pak Wafi soal secara sektoral, secara harga, secara teknikal yang harga udah jatuh banyak ya, dari basic material. Dan kalau kalian lihat harga batu bara jatuh, ada yang diuntungkan. Jadi kita harus melihat ekonomi itu sebagai dari dua sisi ya. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, seperti dua koin. Ada yang lagi naik,
ya sektor yang lainnya bakal turun gitu. Nah, kalau kita mau aktif investing, kita harus mempelajari sebetulnya sektoral ini teman-teman semua. Jadi beda kalau kita mau pasif investing aja, ya udah kita beli mungkin perbankan aja yang growth-nya udah cukup pasti, tapi kita harus satisfy dengan return yang mungkin cukup decent ya cukup lah. Menurut saya kalau kalian cari 15%, 20% aja 1 tahun, kalian bisa cari sebetulnya di saham-saham perbankan. Once nanti ada fear in the market, kalian beli gitu. Turun 10%, 15%, bahkan sampai 20%, kalian beli terus, beli cicil gitu. Karena perbankan Indonesia, ya ekonomi Indonesia basisnya masih perbankan gitu ya. Dan perbankan-perbankan utama lah, 4 perbankan besar yang ada di Indonesia lah ya. Ya, kita udah pasti tahu BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan setelah itu kalau mau yang lebih agresif lagi ya perbankan-perbankan kecil. Nah, itu menurut saya basic material di sektor semen bakal dapat efeknya once harga batu bara itu turun. Jadi sektoral movement menurut saya habis dari komoditi, harga komoditi turun, ada sektor yang lagi yang naik, yaitu sektor semen. Buat saya sektor semen. Setelah itu ada juga turnaround story, yaitu di sektor telkom menurut saya. Jadi baru ada konsolidasi yang menurut saya bikin sektor ini lebih seksi, karena mereka bisa efisiensi. Yaitu saya kasih satu aja ya, yaitu Indosat. Nah, ini kita spill satu aja ya, nanti yang lain-lainnya kita nggak bakalan spill, recordingnya kita bakalan pause. Jadi kita menghargai teman-teman yang datang hari ini. Gitu. Kenapa Indosat? Menurut saya, buat saya ya, Indosat bisa dengan mudah mereka mengefisiensikan. Kalau kalian lihat top line-nya mungkin growth-nya nggak terlalu besar sekali ya. Karena emang market di Indonesia udah cukup mature lah. Kalau kita ngomongin penetrasi dari internet, penetrasi dari telekomunikasi udah cukup mature. Palingan mereka cuma bisa menaikkan harga ARPU-nya aja atau average selling price-nya mereka aja ya. Per user-nya berapa gitu. Average revenue per user-nya ARPU-nya. Nah, tetapi yang menarik dari sektor ini, dari ISAT, dia bisa efisiensi. Karena tadinya mereka mereka utilisasi dari BTS-nya itu nggak maksimal. Karena let's say Tri. Nah, cuma buat provider Tri aja gitu. Nah, kalau mereka bisa konsolidasi dengan beberapanya, dan sekarang sudah terjadi, dan kalau kalian lihat efisiensinya sangat luar biasa. Dan Indosat sekarang mungkin salah satu yang top performer ya di antara sektor telco. Kalau kalian lihat Telkom lagi koreksi. Setelah itu Excel juga lagi koreksi. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Wafi, Excel juga cukup menarik ya. Tapi ISAT ini menurut saya dia sangat mungkin sekali buat efisiensi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat bottom line-nya pasti bagus sekali gitu. Dan di antara yang lainnya secara PI bisa jadi paling murah ya gitu ya di antara yang lainnya gitu. Nah, itu view saya tentang sektoral. Nah, ini saya post recording dulu dan Soal media nih ya, katanya walaupun budget buat kampanyenya naik 3-4 kali lipat, tapi ya kayaknya lebih banyak kampanye lewat media sosial gitu, lewat digital gitu ya. Problemnya adalah yang mengkonsumsi digital dan sosial media itu nggak nyampe ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi di daerah-daerah itu grassroots, kalau nanya ke daerah di Jawa aja gitu ya, ke keluar tol, misalnya tol tol Purwokerto gitu, jalan 2 jam masuk ke daerah-daerah hutan segala macam ya, kita masih banyak nemuin orang-orang gitu yang memang nggak bisa akses ke smartphone, ke YouTube, ke digital sosial media. Jadi grassroots, meaning artinya sebenarnya kampanye yang grassroots ya, yang konvensional itu juga masih akan tetap berjalan, baik itu lewat radio, lewat TV nasional, itu masih jalan juga gitu ya. Jadi saya rasa sih memang kalau misalkan budget pemilunya sama aja itu bisa jadi katalis negatif. Tapi ini kan budget pemilunya naik nih 3 kali lipat. So ya penurunan dikit ya. Net-netnya kalau kita compare ke pemilu sebelumnya masih ada growth sebenarnya. Kan hitungan sederhananya gitu aja ya buat ke media konvensional gitu. Dan mungkin terkait memang aktivitas tadi ada yang ownernya juga nggak terlalu suka ya. Tapi memang kalau saya ngobrol sama beberapa FM juga, sama beberapa nasabah klien institusi, memang sih ya, mereka nggak terlalu suka ya kalau misalkan ada emiten yang memang ownernya punya resiko politik ya di situ. Jadi kalau political risk-nya makin tinggi,
memang sahamnya cenderung nggak terlalu disukain sama investors, jatuhnya begitu, karena itu bisa jadi risk juga gitu. Terlepas dari ownernya concern atau enggak, gitu sih. Ya, Ya. jadi itu bisa jadi thoughtful juga lah, thought point lah buat teman-teman. Jadi itu tuh beberapa mungkin tambahan ya kalau dari saya. Ya. Oke, ini nggak berasa udah mau 2 jam ya. Tadi mulai jam 1, sekarang udah mau jam 3 nih. Gitu, nggak berasa ya teman-teman semua ya. Kita ngomongin banyak hal, kita ngomongin Mhm. tentang historical sektor. Setelah itu Pak Wafi juga bagiin tentang cara menganalisa dari sektoral, dari sisi teknikal, setelah itu dari sisi fundamental juga. Setelah itu kita juga ngomongin sektoral yang favorable menurut view kita, dari view kita. Dan setelah itu ada stock pick-nya juga. Untuk stock pick-nya sekali lagi kita nggak record. Jadi buat teman-teman yang di sini semua lah nama stock pick-nya ya. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi dengan closing gitu ya. Jadi itu udah semua, udah cukup lengkap ya teman-teman semua. Dan terima kasih buat waktu kita semua yang udah menyempatkan waktu, mau 2 jam. Sampai jumpa di acara Admirals berikutnya ya. Nanti reminder aja, kita bakalan ada acara sama Pak Berlian juga di tanggal 10 Juni di bursa, di DX. Dan teman-teman semua boleh daftar di situ. Dan sudah dapat juga namanya ada goodie bags, ada meal juga yang disiapin. Jadi silakan nanti kita bakalan share linknya buat daftar di grup gitu. Oke, itu aja dari saya. Oh ya, untuk event berikutnya ada bonus topik yaitu tentang portfolio recovery strategy. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Berlian, kayaknya cukup menarik kalau kita raise topik ini gitu, portfolio recovery. Jadi mungkin beberapa dari kita baik yang portofolionya agak kepusingan karena tadi ada yang nanya juga soal energi, nanti kita bakalan kupas lebih dalam, bisa tanya-tanya detail nanti di acara nanti tanggal 10 Juni ya, face to face. Oke, gitu. Itu aja dari saya. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa di acara berikutnya. See you. Thank you, Admirals. Thank you all. Thank you.